Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, yang terhormat Kamaria Febiana Kristanti, Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, jurusan Ilmu Komunikasi. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari apa yang beliau sampaikan, dapat kita maknai bahwa pemuda adalah pewaris masa depan bangsa, dan di tangan pemuda lah masa depan bangsa ditentukan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, saya Ina Sofia Fibrianti akan berbicara tentang calon wakil presiden muda dalam pendapat pro dan kontra dalam mata dunia pemilu 2024. Pemilihan presiden tahun 2024 menjadi topik yang sangat hangat di seluruh Indonesia. Satu yang muncul adalah kemungkinan adanya calon wakil presiden muda dalam perjuangan politik. Cawapres muda merupakan topik yang kontroversial dalam dunia politik. Ada yang berpendapat bahwa mempunyai calon wakil presiden muda mempunyai banyak keuntungan, namun ada pula yang skeptis. Cawapres muda mengacu pada usia yang relatif muda atau bahkan lebih muda dibandingkan mayoritas calon wakil presiden pada umumnya. Keberagaman pemimpin dalam hal usia, pengalaman, dan latar belakang adalah suatu hal yang penting bagi suatu negara. Pemimpin yang lebih muda dapat membawa inovasi dan energi yang baru, sedangkan pemimpin yang lebih tua dapat membawa pengalaman dan kebijaksanaan yang berharga. Kombinasi antara pemimpin muda dan pemimpin tua dapat membantu keseimbangan kepemimpinan yang baik dalam mengatasi berbagai permasalahan di suatu negara. Dan terpenting, pemimpin baik tua maupun muda harus mempunyai visi yang jelas, komitmen melayani masyarakat, dan integritas yang tinggi. Kemudian, ada beberapa pendapat pro yang akan saya sampaikan di dalam pidato ini. Yang pertama adalah pemimpin muda mempunyai kreativitas yang baru seperti anak muda. Mereka cenderung memiliki ide-ide segar dan inovasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan bagi suatu negara. Adalah keterwakilan untuk generasi muda dan koneksi dengan generasi muda. Dan yang ketiga adalah inovasi dan teknologi. Cawapres muda dapat membawa perspektif yang lebih modern dalam masalah-masalah nasional. Keempat adalah kemampuan beradaptasi dan pembaruan sistem. Calon wakil presiden yang lebih muda dianggap lebih terbuka terhadap perubahan sistem politik, sehingga mereka dapat merubah aspek-aspek yang dianggap kurang efisien atau adil. Dan pendapat pro yang terakhir adalah mengatasi stagnan. Calon wakil presiden muda dapat melakukan perubahan yang diperlukan dan mengganggu status quo. Kemudian ada beberapa pendapat kontra. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman dapat membuat mereka lebih rentan terhadap suatu permasalahan atau pengambilan keputusan yang tidak bijaksana. Yang kedua adalah kurangnya kredibilitas. Pemuda mungkin dianggap kurang kredibel terhadap menghadapi suatu permasalahan yang kompleks seperti ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Kemudian yang ketiga adalah ketidakstabilan dan impulsif. Dan yang terakhir adalah pemilu yang partisipatif. Cawapres muda memiliki banyak platform untuk berkampanye pada pemilu 2024. Beberapa aspek digital terkait Cawapres muda 2024 diantaranya pertama adalah kampanye digital. Cawapres muda cenderung menggunakan platform media sosial seperti Instagram, X, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kedua adalah crowdsourcing dan keterlibatan publik. Yang ketiga ada disinformasi dan hoax. Terakhir ada keterbukaan dan akuntabilitas. Pertimbangan pro dan kontra mengenai Cawapres muda dalam pemilu 2024 adalah penting. Keputusan akhir harus didasarkan pada kualifikasi, visi, rencana kebijakan, dan kemampuan kepemimpinan calon tersebut. Bukan hanya pada usia mereka, bagaimanapun kehadiran calon wakil presiden muda dapat membawa perubahan yang segar dalam politik Indonesia jika mereka mampu mengatasi tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak ada yang lebih indah dari doa, tidak ada awalan tanpa akhiran. Oleh karena itu, saya akan mengakhiri pidato kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.